Balik lagi di Pinusi, bahas berita dan juga opini. Rumah Sakit Umum Daerah di Cianjur, Jawa Barat bernama RSUD Sayang sediakan ruangan khusus untuk caleg yang stres karena gagal pemilu 2024 mendatang. Nantinya disiapkan dokter khusus seperti psikiater. Nah, gimana nih Pir? Soal rumah sakit yang siapkan khusus tempat khusus untuk orang-orang yang gagal nyalek gitu. Tapi pas aku lihat di sosmed kemarin ya, banyak banget yang bilang bye katanya. Bye? Lebay. Lebay? Kenapa lebay? Ya kalau memang dia tujuannya untuk mengatasi banyaknya penyakit-penyakit jiwa. Iya. Ya kenapa enggak semuanya aja, kenapa harus bekas caleg doang? Oke, mungkin khusus aja. Nah, memang Khusus Pir, aja. sebelumnya tuh di tahun 2019 lalu ya, sekitar itu caleg yang gagal dan stres itu 7.736 orang. Berarti Caleg berarti nggak bisa diremehkan dong Pir? Iya nggak bisa diremehkan, cuma kan pasti banyak juga, selain caleg juga pasti banyak juga. Jadi kalau emang mau diperhatiin ya kenapa enggak semuanya aja langsung, jangan cuma bekas caleg doang gitu. Oke, kita berita ke selanjutnya Pira. Telah terjadi penipuan penjualan 400 tiket pada konser Coldplay kemarin. Setidaknya kerugian mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Modus penipu ini dengan membantu korban untuk memesan dan membeli tiket. Namun tiket nggak diterima korban sampai konser selesai. Gimana nih? Kemarin juga ini ramai banget ya, Iya, kita lihat betul, di betul, sosmed, betul. di TikTok, di Instagram banyak banget yang pada akhirnya itu mereka dia bisa masuk dan alhasil nerobos paksa si pagernya itu loh. Oh iya. Tapi juga banyak juga di sosmed yang dia itu nerobos masuk padahal dia gak beli tiket sama sekali. Tapi bisa masuk akhir nonton Bisa konser itu. masuk. Dan bahkan ada beberapa yang dia tuh udah diusir satpam nih, dia malah marah. Marah? Jadi kayak ngapain sih orang gua beli tiket, orang gua tuh ditipu makanya gua sekarang maksain masuk padahal dia nggak beli sama sekali tiket. Kalau bahasa nonton kalau nonton bola itu jebolan sebutannya Pir. Iya, jadi Jebolan rugi berarti. dong kayak gitu, rugi gak sih? Rugi banget. Kan lo sebagai sebagai mungkin yang bayar beneran gitu ya, itu kan mahal kan tiketnya Betul. kemarin. Terus tiba-tiba lo lihat orang yang tiba-tiba masuk dan dia gak bayar sama sekali, kayak Aduh iya ya. sakit gak sih Tapi gitu? kan yang jebolan juga pasti dia butuh stamina lebih karena lari-larian dong. Iya, cuma kan Iya kan? kayak ya keren juga. Tapi menurut lo ya, setuju gak sih kalau konser di Indonesia tuh belum sepenuhnya dia tuh siap gitu untuk ngadain konser-konser gede kayak gitu? Kalau dibilang siap nggak siap sih belum memang ya untuk Iya. internasional, skala internasional menurut saya sih gitu. Karena kan banyak yang harus diperbaiki dalam segi SDM-nya ya kan, fasilitas-fasilitasnya. Teknologinya seperti itu. juga, karena Betul. dari kemarin itu banyak banget dia yang pada akhirnya tiketnya tuh nggak bisa ke-scan. Padahal itu tiket tuh dia hasil ngewar dia sendiri, bukan dari calo dan sebagainya gitu, tapi nggak bisa di-scan. Mungkin yang barcode-nya ada minggir sedikit itu enggak juga ya? Nggak tahu ya, belum tahu gitu. Terus juga kemarin kan yang BMTH tuh, Iya berita BMTH. jadi kita agak-agak gimana gitu ya kalau ada konser-konser gede gitu, jadi takut kan. alhasil. Iya. Oke, berita Seperti terakhir. itu. Restoran di Georgia, Amerika Serikat bernama Restoran Tokoa tengah viral karena pengunjung akan dikenakan biaya lebih jika anaknya berisik. Alasannya cukup masuk akal, Pinusian. Biaya ini disebut biaya tambahan dewasa untuk orang dewasa yang tidak bisa menjadi orang tua. Bahkan ada satu keluarga ditagih sebesar 50 US dollar atau setara dengan 780.000 rupiah dengan nota bertuliskan anaknya berisik dan berlarian dengan membawa dompet pengunjung. Sebentar, ini kok bawa dompet pengunjung? Ini Itu copet lah, oh salah, copet itu ya. tipu. Ya berarti berlarian, berisik Berlarian. gitu. Tapi Iya, iya. si orang tua korban juga dia mengklaim kalau anak-anak itu dia baik-baik. Makanya ketika si pemilik restoran datang ke dia buat nagih nih, dia tuh mikirnya mau memuji anaknya. Oke. Ternyata malah ditagih duit gitu. Oke. Karena Memang berisik. sebenarnya restoran ini pro dan kontra, Bir. Ada yang mendukung, ada yang enggak. Karena sisi lain itu kayak mendenda kepada orang tuanya, bagaimana sih parentingnya di rumahnya gitu. Kok bisa sih di tempat umum gitu dia nggak sopan gitu dan segala macamnya. Ada yang pro, ada yang kontra juga sih sebenarnya. Lu Tapi sendiri kan- bagaimana? Tapi kan di sini dia bukan tanda kutip anak yang nggak sopan, bukan kan? Yang Iya, berisik yang kan? berisik betul. Kan anak-anak juga tau lah, kita kan juga pernah kecil. Iya Nggak bisa sih. diatur, susah. Tapi kayaknya dia kenapa aja. didenda banting gelas kayaknya. Enggak ya? Enggak banting gelas ya? Di- Enggak. bahkan si orang tua juga mengklaim kalau anak-anak itu dia kenapa protes, karena ya emang diem-diem aja, ya selain anak-anak aja kayak gimana gitu. Kalau emang dari awal gak suka ada anak-anak yang berisik, kenapa gak dinos aja? Betul. Jangan bawa anak-anak atau gimana gitu kan, kalau gini kesannya tuh kayak cari keuntungan di Iya tengah apa benar. gitu. Tapi memang di Amerika Serikat sendiri tuh kalau parentingnya disebut distal, yaitu tuh? membebaskan anaknya untuk memilih apapun, Pir. Oh gitu. Tapi memang negatifnya sih terkadang dia tuh
ya sebebasnya, kritis banget gitu. Nah, Iya. menurut lu bagaimana dengan distal ini? Ya setuju aja sih sebenarnya. Setuju. Karena anak-anak juga biasanya kalau makin diatur makin susah untuk dikendaliin ya. Contohnya lu ya. Oke, cukup.